teknologi komputer dan informasi digital. Kita harus mengetahui dulu apa sih arti komputer. Komputer itu adalah alat pengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Perangkat komputer sangat berguna di era sekarang ini. Walaupun sudah diterbitkan mobile dalam versi yang lebih praktis, tetapi komputer belum bisa menggantikan posisi untuk menyelesaikan pekerjaan. Kembangan komputer sudah terlihat dari beberapa dekade yang lalu. Dari komputer yang tidak bisa dibawa kemana-mana, hingga sekarang lebih praktis dan bisa dibawa kemanapun. Dan komputer sendiri mempunyai sejarah yang panjang mengenai perkembangan dari generasi ke generasi. Perkembangan yang pertama, yaitu tahun 1949 sampai 1959, bisa disebut juga vakum tabung. Vakum tabung ini diciptakan pada tahun 1949 dan mengantarkan panas yang sangat berlebih. Oleh karena itu, untuk di zaman yang sekarang, ini sangat tidak cocok karena vakum ini juga beratnya sampai 30 ton dan memiliki tinggi 1800 meter persegi. Kemudian untuk penggunaannya sangat boros dalam menggunakan listrik. Komputer generasi kedua yaitu tahun 1959 sampai 1965 atau disebut transistor. Generasi ini tidak lagi menggunakan vakum dan panas dari komputer juga tidak terlalu berlebih. Juga ukurannya sudah mengecil, tidak lagi sebesar yang generasi yang pertama. Yang ketiga yaitu tahun 1965 sampai 1971 yang disebut dengan sirkuit terintegrasi, gunakannya teknologi integrated circuit atau IC. IC ini sangat mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dengan berkurangnya berat pada komputer, ditemukannya keyboard untuk komputer. Komputer-komputer sebelumnya belum memiliki keyboard dan ini adalah generasi yang memiliki komputer dengan keyboard. Generasi yang ketiga ini tidak lagi menggunakan vakum dan tidak juga menggunakan transistor. Tetapi transistornya juga masih digunakan untuk membantu generasi yang ketiga ini. Generasi yang keempat yaitu tahun 1971 hingga sekarang yang digunakannya teknologi mikroprosesor. Pada teknologi yang ini sudah digunakannya mouse juga, keyboard juga banyak yang lainnya. Ini adalah pesan yang diberikan komunikator kepada komunikan dengan tujuan untuk menyampaikan persepsi atau mengubah pola pikir seseorang. Komunikasi jarak jauh, masyarakat menggunakan media yang dapat membantu. Yang pertama yaitu komputer. Hasil dari perkembangan teknologi dari mesin ketik yang memiliki serangkaian sistem yang dapat melakukan digitalisasi informasi. Yang kedua itu telepon genggam atau telepon seluler. Merupakan alat telekomunikasi pertama yang berkembang di dalam masyarakat. Positif dari adanya informasi digital. Yang pertama, menciptakan masyarakat informasi. Dengan ini, masyarakat semakin mudah dalam menerima atau mendapatkan berbagai informasi yang diinginkan. Misalnya, kita ingin mencari informasi yang sedang beredar di akhir-akhir ini atau yang sedang terjadi dan marak di sekitar kita, bisa kita cari di Google atau Chrome atau di media yang lainnya. Yang kedua yaitu memajukan dunia bisnis. Dengan adanya informasi digital, para pebisnis akan lebih mudah untuk memasarkan produknya lewat misalkan sosial media atau misalkan lewat telepon genggam yang berbasis internet lainnya. Efek positif yang ketiga yaitu menumbuhkan industri kreatif. Dengan adanya informasi digital sekarang ini, masyarakat akan lebih kreatif dalam berkomunikasi dan memproduksi berbagai informasi yang negatif dari informasi digital. Yang pertama, berdasarkan sifatnya yang mudah untuk didistribusikan. Informasi yang disebarluaskan dapat disalahgunakan, misalnya memberikan berita yang hoax, itu juga tidak baik. Yang kedua, berdasarkan sifatnya yang mudah dicari dan diakses, itu dapat dikonsumsi oleh mereka yang tidak sesuai dengan umur. Misalkan anak bayi yang sedang melihat kita memainkan sosial media, mereka pasti akan mengikuti kita. Efek yang ketiga yaitu berdasarkan sifatnya yang mudah diperbaharui. Proses ini pasti akan ada penyuntingan atau editing, dan itu pasti ada
kata atau video atau informasi yang akan dipotong atau diedit dan bisa disalahgunakan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, marilah kita menggunakan informasi digital dengan baik dan benar dan jangan menyebar hoaks.